Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk isi pembahasan dari hadis ke-24. Judulnya adalah kekuasaan dan ketentuan Allah atas makhluknya. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, hadis ini disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat, kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku, niscaya aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua asalnya tanpa busana, kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang paling awal sampai yang paling akhir dari golongan manusia dan jin semuanya memiliki hati yang paling bertakwa, maka itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang paling awal sampai yang paling akhir dari golongan manusia dan jin semuanya memiliki hati yang paling durhaka, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang-orang yang paling awal sampai yang paling akhir dari golongan manusia dan jin semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, kemudian mereka semua meminta kepadaku, dan aku memberikan masing-masing orang apa yang dia minta, maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya ini adalah amalan kalian, aku mencatatnya untuk kalian, kemudian memberikan balasannya untuk kalian. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang firman Allah. Firman Allah itu bisa dalam bentuk Al-Quran dan bisa berada dalam hadis. Jadi yang di Al-Quran itu adalah semuanya adalah firman Allah. Nah, di luar dari Al-Quran, ya selain di Al-Quran itu ada yang di dalam hadis. Nah, ketika hadis ini tuh terdapat firman Allah, maka hadis itu disebut hadis qudsi. Yang kita mulai pembahasan dari uh, setiap isi dari hadisnya. Nah, yang pertama tentang Allah itu mengharamkan perbuatan zolim atau perbuatan aniaya. Nah, perbuatan zalim tuh kayak gimana? Nah, perbuatan zalim tuh seperti perbuatan yang semena-mena, perbuatan yang sesuka kita lah. Jadi kita semena-mena terhadap orang lain. Entah itu kita menyakiti orang lain, kita melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain gitu. Itu perbuatan aniaya. Jadi perbuatan yang kayak sepihak aja gitu. Jadi kalau kita mau ngambil barang orang, kita ambil barangnya tanpa memikirkan keadaan atau ini barang punya siapa gitu. Kita nggak mikirin itu. Jadi kita berbuat sesuka kita dan menyalahi aturan-aturan yang dimiliki oleh orang lain. Misalkan orang lain kan punya barang, punya sesuatu, punya apa ya, segala apa ya, punya hak lah. Nah, haknya itu kita ambil. Entah itu dari hartanya, entah itu dari
kemanusiaannya. Nah, seperti itu perbuatan aniaya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Allah itu sebenarnya mampu untuk berbuat zalim, tapi karena kemuliaan dirinya, Allah tidak melakukannya. Jadi kayak perumpamaan Allah kepada makhluknya itu kayak gini ya. Kayak kita punya barang nih, barang punyaan kita. Nah, kita itu mau merawat barang itu atau mau merusak ataupun menghancurkan barang itu adalah keputusan kita. Karena kita itu memiliki barang itu. Jadi ini misalnya barang apa ya? Yang kita punya misalnya barang elektronik lah. Kalau misalnya kita mau merawat barang elektronik tersebut, ya itu terserah pada kita kan, ataupun kita mau merusak ataupun membantingnya atau mau menghancurkannya, itu kan terserah pada kita karena barang elektronik yang kita punya itu adalah milik kita. Jadi kalau mau diapain terserah itu kan, terserah kita mau diapain. Nah, itu juga perumpamaan yang kurang lebih mirip dengan Allah dan makhluknya. Jadi kalau Allah itu mau berbuat zolim kepada makhluknya itu bisa, tapi karena Allah itu mulia, Allah tidak melakukannya. Jadi kalau Allah tuh mau merawat manusia atau makhluknya, maka itu ada di kehendak Allah. Ataupun kalau mau merusak dan menghancurkan makhluknya, itu juga ada di kehendak Allah. Jadi karena Allah itu maha kuasa, maka ketika Allah berkehendak sesuatu kepada makhluknya itu hanya bisa ya menerima dan pasrah gitu. Gak bisa ngapa-ngapain kan. Gitu. Maka kita berada di bawah kekuasaan Allah. Kalau ingin menjaga kita, merawat kita, maka kita harusnya bersyukur. Karena sebenarnya kalaupun Allah mau nih ya, Allah berkehendak bahwa manusia itu harus dihancurkan, maka kita akan hancur pada saat itu juga. Ketika Allah bilang kun fayakun, jadilah maka terjadilah, maka semuanya akan terjadi. Nah, itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, contoh lainnya misalnya kan Allah itu kan maha adil. Nah, bayangkan kalau misalnya Allah tidak adil, maka siapa yang mampu untuk melawan ketidakadilan tersebut? Misalnya lawan kata dari adil kan curang. Nah, kalau misalnya Allah curang, maka siapa yang mampu untuk melawan kecurangan yang telah Allah perbuat? Tidak ada yang mampu kan? Ya, itulah. Jadi karena Allah itu berkehendak gitu, atas kemuliaannya dia itu maha adil, maka kita harusnya bersyukur karena Allah itu adil. Kalau Allah curang, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai makhluknya. Tapi karena Allah mulia, maka Allah tuh telah mengharamkan kezoliman. Kan curang itu salah satu bentuk kezoliman atau bentuk aniaya. Nah, karena Allah telah mengharamkan kezoliman atas dirinya dan dia telah memerintahkan agar kita itu tidak saling menzolimi juga gitu. Jadi telah mengharamkan kezoliman atas manusia dan saling menzolimi juga gitu. Jangan sampai kita berbuat zolim ataupun saling menzolimi manusia yang lainnya. Jadi karena itu perintah, sebagai hambanya kita harus taat dengan perintahnya. Itu yang pertama ya, tentang Allah tuh mengharamkan perbuatan zolim. Zolim dari dirinya gitu ya. Para zolim tuh maksudnya kayak buatan aniaya, kayak sifat curang, sifat yang tidak adil gitu kan. Kalau Allah saja sudah menahan dirinya, padahal kalau dia mau, dia itu mampu, kita harusnya sebagai hambanya harusnya bersyukur dan mengikuti perintahnya. Itu yang pertama, tentang dia tuh dilarang melakukan perbuatan zolim. Yang kedua tentang petunjuk atau hidayah, itu semuanya bersumber hanya dari Allah. Jadi sumber segala kebenaran yang ada di dunia ini itu adalah sumbernya berasal dari Allah. Jadi semua petunjuk itu datang dari Allah, tapi kita harus ingat kita tuh nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah gitu. Jadi nggak bisa ngomong langsung sama Allah. Kalau misalnya kita langsung bertemu sama Allah, ya kemungkinan kita akan hancur seperti yang terjadi pada saat ketika Nabi Musa itu ingin bertemu dengan Allah. Bayangkan itu hanya dengan nurnya saja, belum datang Allahnya aja belum datang. Jadi baru nurnya aja itu bisa menghancurkan bukit itu, disebut gunung ya. Itu rata semua karena gunung itu tidak mampu untuk menopang kehadiran Allah. Nah, seperti itu. Jadi karena kita nggak bisa langsung ketemu Allah, maka Allah tuh seperti mengirimkan perantara. Nah, perantara inilah yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Jadi secara nggak langsung. Jadi Allah tuh mungkin mengirimkan perantara, entah itu menggunakan
perantara yang positif ataupun yang negatif. Misalnya kalau yang positif itu kita contohin aja dengan misalnya ustadz, guru, ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang positif atau dengan nikmat itu juga positif. Ataupun dengan negatif, ya negatif itu kayak musibah. Jadi kan nggak cuma positif nih, kalau positif kan kelihatan jelas gitu. Itu bisa datangnya dari Allah gitu, hidayahnya dari Allah. Tapi yang negatif ini juga bisa datang untuk mengingatkan kita. Misalnya kita kecurian, terus ada misalnya bencana dan sebagainya. Jadi ketika bencana itu datang, itu kan negatif kan. Nah, ketika itu negatif kita akan ingat kan, kadang saat kita itu takut tuh, maka akan muncul rasa ingin berlindung terhadap sesuatu. Nah, misalnya bencana alam nih, misalnya gempa. Nah, gempa itu kan nggak ada yang bisa memprediksi, tiba-tiba datang dan dampak itu sangat besar ya. Nah, ketika di saat itu biasanya kan kita akan mencari perlindungan. Nah, ketika sadar, oh iya, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Nah, kita akan ingat tuh di saat bencana itu datang. Nah, jadi kadang-kadang kejadian yang negatif itu bisa mengingatkan kita tentang pencipta kita. Jadi karena wah negatif nih, kita ini masih jauh misalnya ada bencana atau ada musibah yang menimpa kita. Jadi kita lebih ingat lagi, oh iya, saya itu masih jauh dari Allah. Maka dari itu karena saya membutuhkan Allah, saya berlindung kepada Allah. Maka dari itu setelah itu malah lebih dekat kan setelah musibah itu datang. Nah, jadi dalam bentuk ujian, kita itu diingatkan melalui hal-hal yang negatif juga. Hal-hal yang menurut kita itu negatif. Jadi ada perspektif dari ya Allah dan dari kita. Mungkin dari kita tuh bilang, wah ini saya nggak suka ini, saya benci ini, saya tidak mau hal yang terjadi pada saya. Tapi ketika hal itu terjadi, kita mungkin diingatkan bahwa kita tuh sedang jauh. Maka karena kamu itu jauh, kita tuh disuruh mendekat. Jadi Allah tuh melalui perantara tadi mengingatkan kita supaya kita tuh lebih dekat. Jangan sampai kamu tuh menjauh dari jalan yang benar gitu. Jadi jalan negatif juga bisa. Jadi jangan sampai samakan antara perantara dan hidayah. Hidayah itu sumber dari Allah, perantaranya bisa bermacam-macam, entah itu dari manusia, entah itu dari lingkungan, dari kejadian dan peristiwa, itu bisa macam-macam. Jadi jangan samakan ya. Perantara itu adalah penghubungnya. Hidayah itu semuanya datang dari Allah dengan perantara yang berbeda. Jadi jangan sampai salah paham. Terus kita juga harus minta petunjuk kepada Allah, karena kalau kita nggak minta kepada Allah, kita hanya minta kepada makhluk, malahan nanti Allah malah mengingatkan lagi bahwa sumbernya itu dari Allah. Makanya jangan sampai kita tuh mendewakan perantaranya. Jadi kayak anak kita suka sama guru ini, suka sama ustadz ini, jadi kita tuh mendewakan ustadznya gitu. Nanti kejadiannya kayak sama kayak ini, mungkin kayak Nabi Isa kan seperti itu, kayak eh, pengikutnya malah mendewakan Nabi Isanya gitu. Jadi Nabi Isa itu adalah perantara ya. Jadi karena perantara kita nggak boleh mendewakan perantaranya. Maka dari itu kan ketika Nabi Muhammad itu menyampaikan apa ya kayak Al-Quran atau mendakwahannya, kita nggak boleh mendewakan nabinya, nggak boleh mendewakan rasulnya gitu. Jadi rasul tuh hanya perantara. Jangan sampai kita mendewakan rasul dan malah kayak mengurangi gitu ya hormat kita kepada Tuhan. Jadi karena awalnya kita tinggalkan Tuhannya dulu, baru kita berterima kasih kepada perantaranya, kayak bersolawat gitu ya kepada Nabi. Nah, baru itu lebih tepat. Jangan sampai kita malah meninggikan Rasul tapi malah nggak berterima kasih kepada Allah juga gitu. Jadi jangan sampai kebalik lah antara sumbernya dan perantaranya. Lalu selanjutnya tentang pelajaran Allah itu memenuhi kebutuhan makhluknya. Nah, di sini dicontohkan di hadis ini tentang makan dan pakaian. Jadi semua orang tuh lapar dan semua orang itu tanpa busana kecuali yang telah Allah berikan. Jadi kalau lo memberi makan dan pakaian, maka itu sumber dari Allah semua. Jadi tanpa izin Allah, maka kita tuh semuanya lapar, kita semua itu tanpa pakaian, tanpa busana. Gitu. Nah, jadi kita tuh harus minta nih ya. Jadi ketika kita minta nanti Allah tuh niscaya akan memenuhi permintaan tadi.
Bahkan ketika kita nggak minta sekalipun ya, kita kadang kan nggak minta apa yang kita butuhkan ya. Kan kalau makanan itu kan sesuatu yang kita butuhkan. Terkadang apa yang kita butuhkan, misalnya udara, oksigen, gitu, untuk kita bernafas. Itu kadang kita nggak minta ataupun kita lupa lah dalam kesadaran kita. Tapi Allah tuh tetap memberi kebutuhan tersebut. Bayangkan ketika kita harus apa ya, harus minta segalanya sebelum Allah tuh memberi. Bayangin kita harus berapa kali minta nafas gitu kan, berapa kali, berapa banyak, misalnya kita harus berkedip gitu. Kalau orang tidak mengizinkan kita untuk berkedip, maka kita tidak bisa berkedip, kita tidak bisa bernafas. Jantung kita itu berdetak itu karena izin Allah, kita butuh detakan jantung. Kalau Allah tidak mengizinkan detak jantung, maka dalam waktu mungkin berapa menit gitu, kita mungkin sudah tiada di dunia ini. Maka dari itu kita harusnya lebih bersyukur terhadap sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, tapi kita masih lupa untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi di sini contohkan hanya makan dan pakaian, karena itu yang mungkin mudah dibayangkan dan mudah untuk terlihat. Kan kita kan makan setiap hari dan kita tuh secara penampilan yang zohir atau yang terlihat itu tuh kita butuh pakaian, karena pakaian itu menutup aurat kan. Jadi itu lebih mudah untuk dibayangkan. Tapi ada sesuatu yang mungkin sulit atau kayak sangat halus gitu. Kayak tadi kedipan, terus detak jantung, nafas kita. Itu sebenarnya semuanya itu dipenuhi oleh Allah. Jadi Allah tuh masih mengizinkan kita untuk bernafas, berkedip, dan jantung kita tuh masih diizinkan untuk berdetak. Kalau misalnya Allah tidak memberi izin untuk itu terjadi, maka mungkin kita akan kesulitan ataupun ya meninggal. Simpelnya seperti itu. Jadi Allah tuh memenuhi kebutuhan makhluknya. Bahkan terkadang ketika kita nggak minta sekalipun, Allah telah memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, pelajaran selanjutnya tentang Allah itu mengampuni dosa-dosa makhluknya. Jadi adalah hal yang wajar ketika manusia itu berbuat kesalahan atau dosa. Jadi di setiap waktunya, entah itu waktu siang ataupun waktu malam. Nah, ketika kita berbuat dosa, maka kita itu harus eh, bertaubat. Jadi Allah itu mengampuni segala dosa jika kita memohon ampun. Jika. Jadi ada kata jika. Jadi kita harus mohon ampun dulu kepada Allah, baru Allah itu mengampuni kita. Jadi harus bertaubat dulu lah simpelnya. Jadi kalau kita nggak bertaubat, kita nggak mau minta maaf, kita nggak mau mengakui kesalahan kita, maka Allah tuh kemungkinan tidak akan memaafkan kita. Allah tuh membuka pintu maaf, tapi karena kita tidak datang dan mengakui kesalahan kita, maka Allah tuh tidak akan memaafkan kita. Jadi kita terlalu sombong untuk datang ke dalam pintu maafnya. Padahal Allah telah membuka nih, kita tinggal datang, mengakui, masuk ke dalam pintu maafnya. Supaya Allah tuh maafkan kita, mengampuni kita dari apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa atau yang maksiat lah, perbuatan maksiat yang kita lakukan. Jadi kita jangan sampai sombong terhadap apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita itu tidak dimaafkan. Jadi kayak prosesnya tuh gini, kita tuh sadar nih, kita melakukan dosa. Nah, ketika kita sadar melakukan dosa, kita itu mengakui dosa tersebut. Jadi jangan kita sembunyikan, karena Allah itu maha tahu ya apa yang kita lakukan. Nah, kita akui dosa tersebut, kita menyesal atas dosa tersebut, dan kita berusaha jangan sampai dosa yang sama atau perbuatan maksiat tadi itu kita ulangi. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mengakui, sudah mengakui dosa tadi, lalu kita mengulangi perbuatan dosa itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi salah satu bentuk penyesalan adalah tidak mengulangi dosa tersebut, atau sekuat tenaga untuk tidak mengulangi atau menghindari perbuatan tadi, sehingga tidak terjadi perbuatan yang terulang gitu. Jika pun terulang, maka kita harus terus terus bertaubat dan minta petunjuk. Jangan sampai kita tuh putus asa gitu. Wah, kita udah nyoba misalnya 3 kali, 5 kali, tapi tetap gagal terhadap perbuatan maksiat tersebut. Kita terus meminta, kita terus bertaubat, jangan putus asa. Itu kuncinya adalah jangan putus asa. Karena Allah tuh tetap membuka minta maaf ya. Selama kita hidup, berarti kita masih diberi kesempatan. Nah, ketika kesempatan itu masih ada, maka jangan disia-siakan gitu. Mentang-mentang karena saya udah ditakdirkan untuk berbuat dosa gitu. Jangan kita pasrah sama dosa tersebut. Tapi
yang dilihat adalah usaha kita untuk berubah. Walaupun mungkin dari misalnya dari 100 perbuatan maksiat awalnya, terus kita bertaubat dan kita masih mengulangi 90 perbuatan, itu masih lebih baik karena kita sudah mengurangi 10 perbuatan maksiat yang sebelumnya kita lakukan gitu. Terus misalnya dari 90 terus turun kita bertaubat lagi, nanti berkurang di 85, terus sampai pada akhirnya perbuatan maksiat itu benar-benar kita tidak lakukan lagi. Jadi kita jangan perlu putus asa tuh, kita kikis dosa tadi, perbuatan tadi gitu. Yang sampai perbuatan itu benar-benar hilang. Jadi kayak mungkin kita tuh orang yang benar-benar jahat ya, kayak benar-benar kayak hitam legam gitu ya. Tapi jangan sampai karena kita itu hitam legam, kita tidak mau mencari cahayanya, mencari hidayahnya, sehingga kita kayak wah pasrah aja. Jadi kita harus setidaknya mengikis lah dosa-dosa tadi yang awalnya banyak menjadi lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit, dan pada akhirnya bisa dihilangkan. Itu adalah salah bentuk tidak putus asa terhadap maafnya atau ampunannya. Nah, terus pelajaran selanjutnya setelah mengampuni, Allah itu mengampuni dosa. Oh ya, berarti tentang di hadis ini tuh dijelaskan bahwa makhluk itu lemah. Disebutkan ya di hadis itu, Allah itu tidak akan bisa dibinasakan ataupun eh, apa ya, kita tuh nggak bisa mampu memberi manfaat. Jadi seorang makhluk itu tidak bisa membinasakan Allah ataupun memberi manfaat kepada Allah juga. Jadi tidak bisa membinasakan atau memberi manfaat. Itu sangat dalam artinya. Jadi apapun yang kita lakukan berarti tidak akan berdampak pada Allah. Jadi walaupun seluruh manusia dan jin memiliki hati yang paling bertakwa, maka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Jadi kalau semua manusia dan jin dari awal sampai akhir itu semuanya bertakwa, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah. Karena Allah itu sudah berkuasa dari awal. Jadi nggak ada manfaatnya. Kita nggak bisa memberi kekuasaan tambahan gitu. Nggak ada dampaknya. Terus disebutkan juga bahwa walaupun seluruh manusia dan jin memiliki hati yang paling durhaka, ini paling misalnya semua itu maksiat, hal itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah juga. Jadi ketika kita semua makhluk itu melakukan maksiat, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Jadi Allah itu tidak bergantung pada makhluknya, entah itu dalam bentuk manfaat ataupun maksiat. Jadi keduanya itu tidak akan mengaruhi kekuasaan Allah. Terus disebutkan juga bahwa walaupun seluruh permintaan dari golongan manusia dan jin, misalnya dari manusia dan jin itu semuanya meminta sesuatu, ada harapan gitu, misalnya kalian mau minta apa, terus ketika semua permintaan itu dikabulkan oleh Allah, maka eh, hal itu juga tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Jadi dikasih perumpamaan layaknya sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam luasnya lautan. Jadi nggak ada dampaknya. Jadi bayangkan jarum dicelupkan ke dalam luasnya lautan. Jadi kalaupun berkurang itu jarum di luasnya lautan. Kita nggak pernah membayangkan betapa luasnya laut dan betapa kecilnya jarum. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta, itu apapun yang telah dikabulkan, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Karena Allah itu sangat 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 kaya. Ketika kita minta dan dikabulkan, walaupun itu dari seluruh makhluknya, itu tidak akan mengurangi kekayaannya Allah. Itu sangat dalam artinya. Jadi karena Allah itu sangat kaya dan makhluk itu sangat lemah, maka apapun yang kita lakukan sebagai makhluk yang sangat lemah ini, itu tidak akan bernambah kepada kekuasaannya Allah. Dan Allah itu sudah berkuasa atas makhluknya. Jadi tidak akan bisa kita tuh mengaruhi kekuasaan Allah. Yang sebenarnya ya, kita kan nggak pernah ngeliat uh, apa ya kekuasaan Allah yang sebenarnya. Bahkan ya, kalau misalnya kita mau misalnya perbandingan, kita saja itu belum bisa kayak perumpamaan surga itu kan kayak bentuk hadiah lah. Surga itu yang paling rendahnya aja, yang paling bawahnya aja, itu nggak pernah kita eh, nggak pernah kita lihat, dengar, ataupun terbayang dalam imajinasi. Itu berarti kan sesuatu yang
di luar nalar kita, di luar pemikiran kita, entah itu di dalam uh, penglihatan, pendengaran, ataupun dalam pikiran kita. Itu sesuatu yang ya terbayangkan, karena itu ada batasan yang nggak bisa kita lampaui sebelum kita masuk ke dalam akhirat nanti. Itu. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang sangat besar yang tidak kita ketahui tentang kekuasaan Allah. Maka dari itu disebutkan di sini bahwa makhluk itu lemah dan Allah itu sangat berkuasa atas makhluknya. Nah, lalu pelajaran selanjutnya tentang Allah itu mencatat dan membalas perbuatan makhluknya. Nah, di hadis itu kan disebutkan bahwa setiap perbuatan akan dicatat dan setiap perbuatan tersebut akan ada balasannya. Jadi Allah akan mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan, dan dari perbuatan itu kita harus bertanggung jawab, dan Allah itu akan sudah menyediakan balasannya. Jadi kita harus berhati-hati dengan perbuatan kita. Jika mendapat kebaikan, maka pujilah Allah, dan jika mendapat selain itu, maka salahkan diri sendiri. Nah, di sini dapat implikasi, kayak dapat pesan bahwa Allah tuh menegaskan bahwa Allah tidak memiliki hutang kepada makhluknya. Kalau yang Allah itu tidak memiliki hutang atas makhluknya, bahwa Allah itu tidak memiliki kewajiban untuk membalas diri kita. Jadi karena Allah itu yang menciptakan kita, seharusnya kita sebagai makhluknya itu melayani Allah tanpa ada balasan. Jadi kita tuh harusnya nggak dibayar nih, gitu. Tapi karena Allah itu maha baik ya, maha pemurah, Allah tuh memberi balasan. Ya, bentuk surga itu kan bentuk hadiah. Padahal kalau misal pun ya Allah tidak ingin memberikan surga kepada makhluknya, maka kita nggak bisa buat apa-apa kan. Seharusnya kita hanya bisa pasrah gitu. Tapi karena Allah tuh baik, gitu, Allah tuh maha adil, gitu. Allah tuh memberi hadiah kepada orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Gitu. Bayangkan aja kalau misalnya Allah berkehendak, Allah maunya makhluk itu tidak mendapatkan surga, gitu. Kalau yang melakukan kebaikan tidak mendapatkan surga, maka yang orang-orang ya kita sebagai makhluknya nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah aja gitu kan, gitu. Ataupun kalau kita Allah tuh maunya semuanya itu disiksa dalam api neraka, maka ya semuanya bisa masuk ke dalam api neraka tanpa ada penghakiman lagi. Itulah besarnya kehendak Allah. Tapi karena Allah tuh maha baik, Allah tuh maha adil, maka Allah tuh mencatat semua perbuatan kita. Nanti perbuatan kita itu akan ditampakkan, ini perbuatan kamu lakukan, dan uh, setelah kita lihat, wah, ditimbang nih kan, mana yang kebaikan, mana yang keburukan. Dan kalau misalnya keburukan itu lebih berat, nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya kalau misalnya yang muslim, mungkin kita percaya bahwa itu adalah suatu pembersihan gitu. Jadi dosa-dosa atau keburukan yang kita perbuat itu dibersihkan, sehingga kita tuh layak untuk masuk ke dalam surganya gitu. Kalau misalnya lebih berat yang kebaikannya, ya berarti kita bersyukur bahwa Allah itu masih menepati janjinya, bahwa Allah itu masih baik, memberikan balasan berupa surga gitu. Kita harus bersyukur. Kalau misalnya kita nggak dapat kebaikan tadi, nggak dapat surga tadi, maka kita harus menyalahkan diri sendiri karena kita tidak mampu untuk mendapatkan kebaikan yang telah Allah berikan, kesempatannya gitu. Kan di dunia ini kan kita harusnya menyiapkan bekal, dan setidaknya kita bersiap lah, jangan sampai kita itu menjadi orang-orang yang menyesal di hari kemudian, gitu ya. Jadi Allah tuh maha adil ya dalam konteks ini. Jadi Allah mencatat perbuatannya, nanti perbuatannya itu akan ditampakkan kepada diri kita, dan ketika kita tahu, oh ini perbuatan yang telah kita lakukan, nanti Allah akan balas perbuatan tersebut. Walaupun sebesar biji zarah, atau biji yang kecil lah, atau disebut atom gitu kan. Itu kita akan melihat balasan dari perbuatan tersebut. Mungkin kita tidak tahu saat ini, tapi nanti kita akan melihatnya. Semuanya akan tahu pada saat waktunya di hari kemudian itu. Nah, mungkin kita mulai ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Jadi pada hadis ini itu membahas tentang firman Allah yang ada di dalam hadis. Nama lainnya adalah hadis qudsi. Di dalam hadis ini ada banyak petunjuk tentang kekuasaan dan ketentuan Allah atas makhluknya. Di dalam hadis ini juga terdapat penggambaran bagaimana lemahnya makhluk di hadapan kekuasaan Allah. Makhluk tidak bisa berbuat apa-apa jika Allah sudah berkehendak, dan makhluk hanya bisa pasrah
menerima kehendak tersebut. Jadi kita nggak bisa ngelawan ya sebagai makhluknya. Kita hanya bisa menerima apa yang telah Allah tentukan. Ketika Allah sudah berkehendak, maka kehendak itu akan menjadi kenyataan bagi kita, akan terjadi gitu. Itu kalau Allah berkehendak. Allah juga akan mencatat dan membalas segala perbuatan dari apa yang makhluknya itu telah lakukan. Sehingga kita harus berhati-hati terhadap perbuatan kita, jangan sampai perbuatan kita itu menyebabkan kita itu masuk ke dalam murkanya. Jangan sampai Allah itu murka terhadap perbuatan kita dan kita itu termasuk dalam golongan orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Semoga kita tuh setidaknya bisalah mendapatkan atau mendapatkan ampunan dan kita mendapatkan hadiah dalam bentuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Gitu ya. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi saya yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-24 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya menyampaikan bahwa segala kebenaran yang ada di video ini itu semuanya bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afsi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.